Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kristianto Bisono. NIM 170 akan membawakan bab terkait pencegahan kecurangan. Dalam bab pencegahan kecurangan ini terdapat dua hal penting, yaitu yang pertama, bagaimana menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberikan dukungan. Kemudian yang kedua, bagaimana penghapusan kesempatan terjadinya kecurangan dan membuat ekspektasi bahwa pihak-pihak yang melakukan kecurangan akan mendapatkan hukuman. Dalam menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberikan dukungan, terdapat tiga faktor untuk mencapainya. Yang pertama, bagaimana mempekerjakan orang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran akan adanya kecurangan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang berarti memiliki kode etik yang ditetapkan dengan baik. Dan yang ketiga, memberikan program dukungan kepada pegawai. Faktor yang pertama yaitu mempekerjakan orang yang jujur, menyediakan pelatihan kesadaran akan adanya kecurangan, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mempekerjakan orang di beberapa posisi, sebaiknya melakukan verifikasi terhadap semua informasi pada resume atau aplikasi yang diajukan pelamar. Verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap informasi yang ada dalam resume atau aplikasi pelamar, termasuk rekomendasi yang diajukan. Langkah yang kedua, mengharuskan semua pelamar untuk memberikan pernyataan bahwa semua informasi yang ada di aplikasi atau resume telah akurat. Kewajiban bahwa semua pelamar harus mengkonfirmasi kebenaran semua informasi yang ada dalam aplikasi adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan informasi yang menyesatkan. Faktor yang ketiga yaitu implementasi program dukungan pegawai. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan berdasarkan fraud triangle yaitu adanya tekanan. Tekanan akan memotivasi karyawan untuk melakukan kecurangan karena didasarkan ada rasa ketidakadilan. Biasanya perusahaan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan melakukan program dukungan pegawai. Program dukungan untuk pegawai membantu karyawan untuk mengatasi penyalahgunaan substansial seperti perjudian, manajemen keuangan, permasalahan kesehatan maupun keluarga dan pribadi. Fokus yang kedua yaitu mengeliminasi terjadinya kecurangan. Dalam mengeliminasi terjadinya kecurangan terdapat 5 metode, yaitu yang pertama, memiliki pengendalian internal yang baik. Kemudian metode yang kedua yaitu memperkecil kerjasama antara karyawan dengan pelanggan atau pemasok. Dan metode yang ketiga, mengawasi pegawai dan menyediakan saluran pengaduan atau whistleblower. Dan metode yang keempat yaitu membuat ekspektasi akan hukuman. Dan kelima, melakukan tahapan audit proaktif. Metode yang pertama yaitu memiliki pengendalian internal yang baik. Memiliki pengendalian internal yang baik menurut Poso harus mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah inti dari keseluruhan organisasi yang diciptakan manajemen melalui contoh pencitraan, komunikasi dari aktivitas lainnya, termasuk proses perekrutan yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, penilaian resiko. Penilaian resiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis pencapaian tujuan. Terus untuk yang ketiga yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian mencangkup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan resiko atas pencapaian tujuan. Selanjutnya
yaitu yang keempat menurut Koso, yaitu informasi dan komunikasi. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu pemantauan, kegiatan pemantauan. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi keberlanjutan, evaluasi terpisah, atau evaluasi kombinasi dari keduanya. Metode yang kedua yaitu memperkecil kerjasama di antara pegawai dan pelanggan atau pemasok. Menurut penelitian empiris menunjukkan bahwa 71% kecurangan dilakukan oleh individu yang bertindak sendiri. Sedangkan sisanya 29% kecurangan melibatkan kerjasama. Kecurangan yang melibatkan kerjasama ini biasanya bertindak dalam jumlah yang besar. Kecurangan kerjasama seringkali lebih lambat berkembang dibandingkan dengan kecurangan yang dilakukan seorang individu sendiri. Metode yang ketiga yaitu mengawasi pegawai dengan sistem whistleblower. Penelitian menunjukkan bahwa upaya sistem whistleblower dapat berjalan efektif apabila ada 4 elemen, yaitu yang pertama anonimitas, yang kedua independensi, yang ketiga akses, dan keempat tidak lanjut. Anonimitas menyangkut pegawai harus diyakinkan bahwa mereka dapat melaporkan insiden mencurigakan tanpa takut dikenakan sanksi. Sistem yang efektif harus menyembunyikan identitas dari whistleblower atau si pelapor. Kemudian yang kedua, independensi. Pegawai merasa lebih nyaman untuk melaporkan pelanggaran terhadap pihak yang independen, yang tidak terkait dengan organisasi atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Kemudian yang ketiga, akses. Pegawai harus memiliki beberapa jalur yang berbeda untuk melaporkan adanya pelanggaran, misalnya saja telepon, surel, email, atau lain sebagainya. Yang keempat yaitu tindak lanjut. Insiden yang dilaporkan melalui sistem whistleblower harus ditindaklanjuti, harus mendapatkan tindak lanjut, dan tindak lanjut harus dilakukan secara kolektif apabila diperlukan. Metode yang keempat yaitu membuat ekspektasi hukuman. Rasa takut akan terkena hukuman apabila terbukti melakukan kecurangan adalah salah satu penghalang karyawan untuk melakukan kecurangan. Hukuman yang tegas dan memberikan efek jera akan membuat kemungkinan kecurangan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Semakin ringan hukuman, maka semakin tinggi pula keberanian untuk melakukan kecurangan. Metode yang kelima atau metode yang terakhir yaitu melakukan audit kecurangan secara proaktif. Organisasi yang melakukan audit kecurangan secara proaktif akan meningkatkan kesadaran di antara para pegawainya bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan selalu ditinjau. Dengan meningkatnya rasa takut apabila tindakan kecurangan akan terungkap, maka audit kecurangan secara proaktif dapat secara efisien dan efektif mengurangi perilaku kecurangan. Sekian pemaparan dari saya mengenai pencegahan kecurangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.